Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2703 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 9. Di bawah perikop taat dan kasih. Demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat Tuhan, kepada kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, bagaimana seharusnya kita sebagai orang percaya hidup. Amin. Saudara, sebagai seorang anak, yang pertama kita belajar, seorang anak haruslah taat kepada orang tuanya di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita selama kita masih ada orang tua, kita posisi kita sebagai anak. Walaupun mungkin rambut kita sudah berubah warna, sudah ubanan, sudah umur kita mungkin juga sudah lansia, tapi selama kita masih punya orang tua, kita harus mentaati mereka. Kita harus menghormati mereka. Kita harus memberikan mereka satu tempat yang lebih tinggi dari kita. Sebagai seorang anak, kata firman Tuhan ini, saudara, kita harus menghormati mereka sebagai orang yang telah melahirkan, yang telah membesarkan kita. Sampai saat ini kita masih hidup, kita bisa bekerja, melayani, punya segalanya. Saudara, itu semua berkat orang tua kita. Amin. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menghormati mereka. Hukum Taurat yang kelima,
Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau diberkati, hormati, hargai, taati, apa kata orang tuamu. Amin. Maka janji berkat Tuhan akan menjadi bagian saudara dan saya yang menghormati orang tua. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa kalau kita mau diberkati, baik diberkati dalam kata blessed, berbahagia ini, maupun diberkati panjang umur, saudara harus menghormati orang tua saudara. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, ayatnya yang keempat, perhatikan. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, posisi sebagai orang tua dalam konteks firman Tuhan ini, bapak-bapak harus mengajar anak mereka dengan kasih Kristus. Amin. Haleluya. Saudara, sebagai orang tua, kita punya tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita. Supaya apa, saudara? Supaya mereka berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan bagi mereka. Amin. Saudara, kalau kita belajar tentang realita kehidupan, kadang-kala kita salah mengajar anak. Kita orang tua itu nggak usah berbusa-busa mau ajarkan kepada anak ini dan itu. Anak itu belajar, mereka itu melihat teladan orang tua. Jadi kalau saudara mau anak-anak saudara baik, saudara harus memberi mereka teladan yang baik. Amin. Banyak kan saudara waktu di kampung, waktu masih kecil, saudara, kita dapat melihat bagaimana banyak orang tua Kristen salah mengajar anak. Saya kasih contoh. Ada orang tua yang melarang anaknya untuk tidak merokok. Dia kasih tahu sudah, ini bahaya merokok. Kamu akan dapat sakit ini dan itu dan akan menyebabkan kamu mati. Sementara orang tuanya, dia melihat mereka merokok. Saudara, bagaimana kita dapat mengajarkan hal yang baik kepada anak sementara kita tidak memberi teladan yang baik? Saudara yang dikasihi Tuhan, anak itu melihat orang tua, mereka akan meniru. Kalau saudara mau menginginkan anak saudara jadi baik, jadilah teladan yang baik buat anak-anakmu. Amin. Haleluya. Yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar hamba-hamba, ayat 5 sampai ayat 8, perhatikan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Ayat 8, perhatikan. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga ini berbicara kepada hamba-hamba. Kalau dalam konteks sekarang, orang-orang yang bekerja. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mau memberi pesan sebagai
hamba, taatilah Tuhanmu, taatilah bosmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang bosmu perintahkan untuk saudara kerjakan, lakukan itu seperti untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau saudara melakukan seperti untuk Tuhan, oh haleluya, saudara pasti akan mendapat promosi dari Tuhan melalui bosmu. Amin. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jangan pencitraan, nanti ada bos baru pura-pura rajin. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mau dilihat atau tidak dilihat, mau ada CCTV ataupun tidak, kita tetap mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita dengan cara maksimal. Amin. Ada banyak orang bekerja ya istilahnya pencuri tulang. Nanti ada bos baru pura-pura rajin. Tapi kalau nggak ada bos, tidur, tidak kerja. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai hamba-hamba, sebagai orang yang bekerja di perusahaan, terlebih lagi di pelayanan, kita harus punya kerendahan hati, taat pada perintah Tuhan kita kepada pimpinan maupun atasan kita. Saudara, firman Tuhan ini mengajarkan kita sebagai hamba-hamba, kerjakan dengan ketulusan hati. Banyak orang hanya ingin mau mengejar bonus, banyak orang cari muka. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bekerja dengan tulus hati. Mau dapat bonus ataupun tidak, kita mengerjakan dengan ketulusan hati. Amin. Orang kalau sudah tulus, saudara, mau dapat atau tidak dapat bonus, tidak ada masalah buat dia. Tapi orang kalau mau kejar saudara bonus, ketika dia tidak mendapatkan, dia kehilangan semangat dalam bekerja. Karena apa? Fokusnya dia bukan kepada Tuhan, tetapi kepada uang, kepada bonus. Firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita, kerjakan semua yang dipercayakan kepada kita, kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Amin. Sehingga kita memberikan yang paling terbaik dari kita. Sehingga di mana kita berada, bekerja, kita jadi berkat. Amin. Bukan jadi batu sandungan, saudara. Saudara sebagai hamba, kita harus bekerja dengan rajin, dengan ekstra. Jangan hanya di saat Tuhan kita lihat, baru kita semangat kerja, tidak. Tadi saya katakan, anak-anak Tuhan bekerja bukan cari pencitraan, tapi bekerja untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara yang dikasihi Tuhan, kepada Tuhan-Tuhan, kepada bos, kepada atasan, kepada pimpinan. Firman Tuhan ini berkata di ayat 9, dan kamu Tuhan-Tuhan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Saudara, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang atasan, bos, mungkin saudara di gereja, saudara sebagai seorang gembala, jadilah bos, jadilah atasan, jadilah pimpinan yang baik. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita lihat dari ayat 5 sampai ayat 8, bicara tentang hamba, bagaimana posisi mereka sebagai hamba. Mereka harus bekerja dengan maksimal, harus baik. Demikian juga Tuhan, pimpinan, sebagai bos mereka. Saudara harus juga memperlakukan hamba-hamba itu dengan baik. Karena mereka sudah bekerja dengan baik, saudara juga harus memperlakukan mereka dengan baik. Jangan sok, jangan mentang-mentang karena saudara atasan, owner, lalu saudara semena-mena. Jangan. Karena apa saudara? Firman Tuhan ini berkata bahwa apa yang kamu perbuat, kalau kamu buat baik, kamu akan menerima balasannya dari Tuhan. Tapi kalau kamu berbuat tidak baik, kamu juga akan menerima balasan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau bawahanmu baik, sebagai pimpinan, saudara juga harus baik kepada mereka. Amin. Jadilah bos, atasan, pimpinan yang baik. Hargai hamba-hambamu,
atau anak buahmu yang bekerja buat saudara. Jangan arogan, jangan sombong, jangan mentang-mentang. Saudara, jangan menahan berkat yang harusnya hamba-hambamu atau anak buahmu terima. Berikan kepada mereka apa yang menjadi hak mereka. Dan saudara akan lihat Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Amin. Haleluya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, saudara, bagaimana menjadi anak yang baik. Harus taat dan menghormati orang tua kita. Yang kedua, kita belajar bagaimana kita sebagai bapa kepada anak-anak kita. Kita harus mengajarkan mereka sebagai seorang yang memberi teladan yang baik kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita belajar dari hamba-hamba. Seorang hamba harus bekerja dengan ketulusan hati, sama seperti untuk Tuhan. Dan kepada tuan-tuan, kepada bos, kepada pimpinan, tidak boleh arogan, tidak boleh sombong, tidak boleh mentang-mentang. Harus menjadi pimpinan yang baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.